trias politika ya. Ya, pembagian kekuasaan atau pemisahan kekuasaan ke dalam 3 bagian kekuasaan yang masing-masing berdiri sendiri. Nah, jadi bicara soal trias politika, tentu kita akan teringat dengan John Locke, kemudian kita juga akan teringat dengan Montesquieu. Nah, terkadang kita selalu mengasosiasikan trias politika itu kepada Montesquieu, padahal kan Montesquieu itu hanya pengembangan saja dari apa yang sudah dijelaskan, dari apa yang sudah diteorikan oleh John Locke pada abad ke-16, pada abad ke-17. Ya, Montesquieu kan itu nanti 50 tahun setelah John Locke, pada abad ke-18. Nah, jadi doktrin trias politika itu pertama kali diwacanakan atau diteorikan oleh John Locke. Ya kan? Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa John Locke itu seorang pemikir empirisme, kemudian dia juga seorang dari sisi hukumnya dia adalah pemikir hukum alam. Makanya John Locke di samping pemikir-pemikir yang lain mengatakan bahwa ada kondisi di mana masyarakat itu hidup tanpa negara. Ya, jadi ada kondisi di mana masyarakat itu hidup tanpa negara yang disebut sebagai keadaan alamiah. Ya, masyarakat dalam keadaan alamiah itu hidup damai. Ya, kenapa bisa hidup damai? Karena dia dibimbing oleh rasionya. Jadi rasionya itu yang menjadi dasar, yang menjadi hukum, menjadi dasar untuk mengetahui sekaligus dasar untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi itu menjadi dasar hukum ya dalam bertindak. Nah, makanya kata John Locke, masyarakat dalam keadaan alamiah itu hidup damai karena dibimbing oleh akalnya. Ya, berbeda kalau misalnya kita baca misalnya Thomas Hobbes, jadi ini sama-sama filsuf Inggris ya, sama-sama penganut aliran hukum alam, tapi berbeda ya dalam hal teori tentang keadaan alamiah. Kalau Thomas Hobbes mengatakan bahwa manusia dalam keadaan alamiah itu bukan hidup damai, tapi selalu hidup dalam pertengkaran, konflik, kemudian selalu hidup dalam keadaan perang. Nah, kalau John Locke ya hidup damai karena dibimbing oleh rasio. Nah, kata John Locke, manusia dalam keadaan alami ini masing-masing punya hak-hak alami, masing-masing punya hak-hak alamiah atau hak-hak kodrati. Ya, atau dalam bahasa sederhananya apa yang kita sebut hari ini sebagai hak asasi manusia, ya kan? Di hak-hak alam itu ada 3, dan ini yang nanti akan membatasi kekuasaan itu sendiri. Dan kemudian itu juga yang menjadi tujuan dibentuknya sebuah negara. Jadi ada 3 ya. Yang pertama, hak atas hidup. Kemudian yang kedua, hak atas kebebasan. Kemudian yang ketiga, hak atas properti atau pemilikan pribadi. Atau bahasa sederhananya, hak atas ekonomi. Nah, jadi kata John Locke, memang manusia itu sejak lahir membawa hak-hak alamiah itu. Nah, ini yang kemudian berkembang menjadi paradigma hak asasi manusia, kemudian berkembang menjadi konsep politik demokrasi, kemudian berkembang menjadi apa yang disebut sebagai ekonomi liberal atau ekonomi kapitalisme, atau ekonomi pasar bebas ya. Nah, seperti yang kita lihat, selain terjadi di Eropa juga terjadi di Indonesia ya, karena saya lihat swasta itu lebih memiliki kekuasaan ketimbang negara itu sendiri di Indonesia, ya kan? Misalnya Freeport itu dia swasta, dia hanya korporasi, perusahaan, akan tapi dia mampu mendikte kebijakan politik negara. Jadi di situ ya awal perkembangan dari ekonomi liberal, kemudian teori tentang demokrasi, kemudian hak asasi manusia, dari situ ya sumbernya ya. Dari situ sumbernya. Jadi teori tentang hak-hak alami yang 3 itu, yaitu hak atas hidup, kemudian hak atas kebebasan, kemudian hak atas pemilikan harta pribadi. Ya, kenapa dikatakan itu hak alami atau hak yang kodrati? Ya, kenapa dikatakan seperti itu? Karena jiwa manusia itu kan sesuatu yang melekat pada segenap diri individu sebagai makhluk Tuhan kan, dan itu tidak bisa dicabut dan tidak bisa dipertukarkan. Nah, tidak bisa dirampas. Nah, jangankan dirampas, dikurangi saja tidak boleh. Karena kapan itu dikurangi atau diambil alih, misalnya oleh negara atau masyarakat atau individu lain atau diri Anda sendiri, maka Anda tidak bisa lagi dikatakan sebagai manusia. Nah, kenapa? Karena jiwa itu yang menentukan Anda sebagai manusia atau tidak. Kapan jiwa Anda sudah tidak ada, maka otomatis ya Anda sudah menjadi benda kan? Ya kan? Anda sudah menjadi benda.
yang siap-siap, yang siap-siap dilemparkan ke dalam. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, termasuk dalam hal ini hak atas kebebasan. Kenapa kemudian dikatakan itu melekat pada diri manusia? Nah, karena Anda punya rasionalitas kan, Anda punya akal. Akal itu yang menjadi basis adanya kehendak bebas bagi manusia. Kehendak bebas itu artinya Anda berhak memilih kan jalan hidup Anda, kan begitu. Anda berhak menentukan Anda mau jadi apa, kan begitu. Mau jadi seorang mau jadi apa namanya, menjadi seorang pengacara, menjadi seorang dosen, itu tergantung diri Anda kan, kan begitu. Jadi Anda punya hak kebebasan. Nah, termasuk dalam hal ini punya hak-hak kebebasan dalam hal politik, bebas untuk memilih dan bebas untuk dipilih, kan begitu kan, bebas mengeluarkan pendapat, ya kan, bebas mengkritik, asalkan itu dalam batasan-batasan yang tidak melanggar hak asasi orang lain. Terus bagaimana dengan properti atau kekayaan itu? Itu melekat nggak pada diri manusia? Ada nggak manusia yang sejak lahir itu langsung kaya? Ya kan? Ya kan tidak ada. Dia sebagai individu ya, bukan sebagai anak orang kaya kan begitu. Ya, jadi harta itu ya dia melekat secara relatif ya. Jadi dia melekat sekaligus tidak melekat pada diri manusia. Kenapa saya katakan melekat? Karena kemanapun Anda pergi, mau Anda di rumah, mau Anda keluar, selalu ada harta yang menyertai Anda. Ya kan, Anda ke kampus naik motor kan itu harta juga. Pakai sepatu, ya kan? Tambah make up-nya dan lain-lain. Itu semua kan bagian dari harta sebetulnya. Nah, jadi itulah tujuan dari bentuknya negara ya. Jadi kata John Locke, tujuan dari bentuknya negara itu adalah untuk melindungi hak-hak alamiah yang tiga itu. Nah, jadi kekuasaan negara itu dibatasi oleh hak-hak alamiah itu sendiri atau hak-hak kodrati itu. Makanya tugas negara itu kata John Locke ya bagaimana membuat dan melaksanakan hukum-hukum yang sejalan dengan hukum alam. Ya hukum alam itu sesuatu yang berlaku umum ya dimanapun Anda berada. Mau Anda di Bone, mau di Makassar, mau di Jakarta sana, atau mau Anda di Eropa sana, di Timur Tengah, itu berlaku sama. Ya, misalnya hak hidup, hak kebebasan, itu semua kan hal-hal yang berlaku umum. Artinya bahwa fitrah manusia menghendaki itu semua. Misalnya keadilan,